Agar mendapat update novel dari kami, tolong di-subscribe. Bab 3536. Jangan lupa subscribe channel YouTube Novel Askadina. Anggota keluarga Wade lainnya juga menembus lapisan makna ini. Untuk sementara waktu, kecuali Layla, hati semua orang sangat tertekan. Bagi Andrew, dia lebih suka Wadres diinjak-injak oleh Franz Cataclysmic. Jika lelaki tua itu lebih baik mati daripada menyerah, dia juga lebih suka Joseph langsung membunuh lelaki tua itu. Dan kemudian dia sendiri, sebagai pewaris pertama dari keluarga Wade, segera mengumumkan penerimaannya atas semua kondisi Joseph. Dengan cara ini, dia bisa menjadi kepala keluarga setengah Wade yang menyusut. Tetapi bahkan jika keluarga Wade menyusut setengahnya, ia masih berada di 3 besar di negara ini. Dengan keluarga Wade menyusut dan dirinya sendiri di atas, kesepakatan itu terasa sepadan. Karena dia berpikiran sama dengan Charlie, keluarga Wade telah damai selama bertahun-tahun. Lelaki tua itu telah duduk di kepala keluarga selama bertahun-tahun. Jika tidak ada kekuatan eksternal yang kuat untuk menghancurkan struktur keluarga, sulit bagi orang lain untuk mempengaruhi posisi lelaki tua itu. Namun, hal terakhir yang ingin dia lihat adalah situasi saat ini. Joseph menjadi tenang, dan sebagai hasilnya, Charlie muncul. Dan Charlie berarti begitu kuat, dia menjadi kepala keluarga Wade, termasuk Andrew orang lain, akan langsung kehilangan semua haknya untuk berbicara. Di masa depan, mereka hanya akan bisa mengemis makanan di bawah tangan Charlie. Hati Elder Wade juga gak sulit untuk ditanggung saat ini. Dia adalah manusia, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu apa maksud Charlie dengan kata-katanya barusan. Sekarang, Charlie kembali ke keluarga Wade, dan mengalahkan front bencana alam di Gunung Wadres dengan kekuatannya sendiri. Pada saat ini, Charlie ingin mengambil alih urusan keluarga Wade dan menjadi kepala keluarga, tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun, termasuk dia. Namun, hanya dalam satu kalimat, dia langsung ditarik ke bawah. Hati Zhongquan secara alami kurang lebih tertekan. Dia berpikir dengan sedih di dalam hatinya. Ketika Song Taizu Zhao Kuangin melepaskan kekuatan militernya, dia setidaknya mengundang semua orang untuk makan dan bersulang untuk mereka. Kenapa saya dirampok dari posisi saya dengan percakapan dengan orang lain? Setidaknya menyapaku secara langsung juga bisa. Zhongquan merasa seperti di rumah untuk menghibur cucunya yang telah jauh dari rumah selama bertahun-tahun. Menyuruhnya untuk memperlakukan tempat ini sebagai rumahnya sendiri dan tidak sopan. Tetapi cucunya, dalam sekejap mata, menemukan seorang pelayan, berkata, "Ini adalah rumah saya sendiri mulai sekarang. Rumah ini terlalu besar untuk saya kelola, Anda tinggal dan bantu saya." Perasaan ini memang sulit diterimanya. Meskipun dia telah memutuskan untuk mewariskan keluarga Wade kepada Charlie di masa depan, tetapi dia lebih suka secara bertahap. Dia secara bertahap menggunakan kembali Charlie, secara bertahap mengolahnya, sementara dirinya sendiri melepaskan sedikit kekuatan padanya pada saat yang sama, dan kemudian sedikit untuk membantunya di atas kuda. Dengan cara ini, transisi kekuasaan lancar dan dia dapat terus duduk dengan mantap di posisi kepala keluarga Wade selama beberapa tahun lagi. Namun, Zhongquan juga tahu, Charlie, dengan kekuatan seperti itu, sama sekali tidak membutuhkannya untuk menopang kudanya. Mendesah dan meratap serta tertekan dan tidak bahagia. Tetapi Zhongquan juga secara bertahap berpikir di luar kotak. Dia tahu bahwa hanya Charlie yang bisa membawa keluarga Wade ke puncak dunia. Di depan tujuan ini, bahkan jika dia terus mendominasi posisi kepala keluarga, apa gunanya? Sebaliknya, lebih baik membiarkan Charlie mengambil alih sesegera mungkin. Dengan cara ini, mereka juga bisa memenangkan lebih banyak niat baik darinya. Lagi pula, kaisar kuno yang hidup untuk turun tahta, hidup tidak begitu gagah. Jika dia bisa membuat Charlie lebih disukai, di masa depan bahkan jika dia tidak bisa mengambil alih kekuasaan keluarga Wade, yang tinggi dan rendah juga harus menjadi maskot. Seperti keberadaan orang nomor 2. Memikirkan hal ini, hati Zhongquan akhirnya sangat nyaman. Namun, sebelum ekspresinya rileks seiring dengan suasana hatinya, Andrew yang diam-diam mengamati wajah ayahnya, menemukan bahwa ayahnya tampak agak tertekan dan segera tahu bahwa lelaki tua itu pasti memiliki pendapat tentang Charlie di dalam hatinya. Jadi, dia segera melangkah maju dan berkata dengan suara rendah, "Ayah." Charlie mencoba merebut tahta. Kapan dia mengambil alih urusan besar dan kecil keluarga Wade kita? Bukankah ini upaya yang jelas untuk mengambil kekuatanmu? Zhongquan memalingkan wajahnya dan menatapnya dengan mata terbuka lebar, menamparnya secara langsung. Tamparan itu langsung membuat mata Andrew menghitam. Pada saat itu, dia hanya mendengar raungan kemarahan pria tua itu. "Bali Matart. Beraninya kau memprovokasi hubunganku dengan Charlie. Apa sebenarnya niatmu?" "Aku akan menaruh kata-kataku di sini hari ini."
Kalian semua keturunan keluarga Wade dengarkan aku dengan jelas. Mulai hari ini dan seterusnya, posisi kepala keluarga Wade adalah milik Charlie Wade. Jangan lupa subscribe channel YouTube Novel Askadina. Bab 3537. Tidak ada yang menyangka bahwa lelaki tua-tua Wade akan tiba-tiba mengatakan sesuatu seperti ini seperti halilintar. Ini adalah pertama kalinya orang tua itu mengucapkan kata-kata seperti itu. Semua orang tahu bahwa barusan, orang ini Andrew harus kembali ke orang tua itu untuk mengeluh. Ingin mengatakan beberapa hal buruk tentang Charlie untuk menabur perselisihan, tidak mengharapkan tamparan orang tua yang benar sebagai tanggapan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah penatua Wade tiba-tiba mengumumkan bahwa dia akan secara resmi menyerahkan keluarga Wade kepada Charlie. Pada saat ini, pria dan teman Charlie, masing-masing dari mereka sangat bersemangat dan bahkan hampir bersorak. Sebagian besar anggota keluarga Wade, di sisi lain, semuanya menangis dan berduka, jauh lebih buruk daripada saat Harman membawa peti mati ke pintu. Orang tua itu memerintah, masing-masing dari mereka bisa mendapatkan banyak minyak dan air dalam bisnis keluarga Wade, ditambah dividen dan bonus tahunan yang besar. Semua orang menjalani kehidupan yang sangat nyaman. Namun, semua orang tahu bahwa begitu Charlie menjadi kepala keluarga, itu pada dasarnya sudah berakhir. Dengan karakter berdarah besi Charlie, bagaimana mereka bisa menghasilkan uang? Dia tampaknya memiliki fokus keuangan yang kuat, dia tidak akan memberi mereka ruang ekstra. Andrew bahkan lebih dalam kesedihan dan kemarahan, dia tersedak di dalam hatinya. Hal sialan macam apa ini? Aku datang untuk mengingatkan lelaki tua itu tentang hilangnya kekuasaan, tapi lelaki tua itu menampar wajahku, dan memberikan kepemimpinan keluarga kepada Charlie. Zhongquan memandang Andrew pada saat ini, apa yang dia pikirkan dalam hatinya adalah, awalnya itu direnggut dariku, posisi kepala keluarga oleh Charlie tanpa suara, dan aku bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk melepaskan posisi itu. Inisiatif saya sendiri. Saya khawatir tentang menemukan kesempatan untuk mempromosikan hubungan dengan dia, dan Anda datang ke pintu saya. Bahkan jika kamu adalah putraku sendiri, lalu bagaimana? Apakah Anda pikir saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Anda? Anda meminta Morgan untuk membeli pakaian berkabung semalam, saya tahu tentang itu tadi malam. Balimatart, kamu ingin aku memohon pengampunan setelah tulang lamaku dibantai oleh Fronchata Chlismik, kan? Di masa depan, ketika Charlie bertanggung jawab atas keluarga Wade, Anda akan bersenang-senang. Andrew tidak tahu apa yang ada di pikiran lelaki tua itu, dia hanya tahu satu hal, dia takut dia akan tamat di masa depan. Pada saat ini, Charlie mendengar bahwa lelaki tua itu ingin memberikan gelar kepala keluarga langsung kepadanya, hatinya juga sedikit terkejut. Tetapi setelah berpikir dengan hati-hati, dia mungkin menemukan apa yang ada dalam pikiran lelaki tua itu. Alasan mengapa dia baru saja berkata demikian kepada Joseph adalah untuk secara langsung menyebut dirinya sendiri. Dia akan bertanggung jawab atas urusan besar dan kecil keluarga Wade, yang sama dengan langsung menjadi pemegang kekuasaan yang sebenarnya. Orang tua itu harus tahu bahwa tidak ada cara untuk kembali ke surga. Sekarang ambil inisiatif untuk memberi jalan untuk menunjukkan niat baik, tetapi juga untuk mendapatkan bantuan. Pada akhirnya, mereka semua adalah manusia. Adapun Andrew, harus menjadi orang tua sebagai batu loncatan. Kali ini, dia menginjak Joseph ke atas, orang tua itu menginjak Andrew untuk turun. Harus dikatakan bahwa ada persamaan dan perbedaan. Jadi, Charlie berkata, di masa depan, bersama saya, keluarga Wade akan dapat terus berkembang dan menciptakan kejayaan lagi. Zhongquan melangkah maju, meraih tangan Charlie, dan berkata dengan penuh semangat, Charlie, mulai sekarang, kamu sendiri yang akan bertanggung jawab atas semua urusan keluarga Wade. Saya percaya bahwa di tangan Anda, keluarga Wade akan mampu berdiri di puncak dunia. Charlie mengangguk berat dan berkata dengan serius, aku akan melakukan yang terbaik. Jangan lupa subscribe channel YouTube Novel Askadina. Bab 3538. Setelah mengatakan itu, dia melihat paman dan saudara laki-laki keluarga Wade dan berkata dengan ringan, selain itu, keluarga Wade telah hidup damai selama bertahun-tahun. Tulang banyak orang menjadi lunak, saya harus mengambil kesempatan festival leluhur ini untuk memberi mereka suplemen kalsium yang baik. Selanjutnya, Charlie berkata kepada Luther, Tuan. Dia, tolong awasi semua orang di keluarga Wade, siapapun yang berani diam-diam membuang barang-barang dari tubuh mereka, terutama pakaian berkabung dan hal-hal lain, ikat untuk saya di tempat. Sebagian besar keluarga Wade mendengar kata-kata ini dan langsung ketakutan setengah mati. Karena mereka masih membawa pakaian berkabung di pakaian mereka, baru saja proses Charlie menaklukkan Fronchata Chlismik begitu mengejutkan sehingga orang-orang ini benar-benar lupa tentang pakaian berkabung. Hanya ketika Charlie berkata demikian, mereka ingat bahwa mereka masih memiliki bom yang ditarik. Geng segera panik,
tidak tahu apa yang Charlie rencanakan untuk mereka lakukan selanjutnya. Pada saat ini, Charlie tidak memperhatikan keluarga Wade, tetapi melihat kerumunan prajurit front yang berlutut di depannya. Di tengah-tengah mereka, ada seorang lelaki tua yang menggigil, yang juga berlutut di tanah, tetapi terus melihat ke kiri dan ke kanan, sepertinya mencari kesempatan untuk melesat. Orang ini adalah kepala keluarga Su, Cheng Feng. Pada saat ini ususnya hampir menyesal, hati meratap. Seandainya saya tahu bahwa Joseph di depan Charlie ini sangat sia-sia, mengundang saya ke Waterest, saya tidak akan pernah datang Hasilnya bagus, keparatku sendiri yang memakai duka mengikuti sejauh ini, hasil yang tak terduga ini melompat ke dalam lubang api. Sekarang saya tidak tahu bagaimana mengakhirinya, saya tidak tahu apakah saya dapat menemukan kesempatan untuk diam-diam menyelamatkan. Tepat ketika Cheng Feng tertekan ke dalam, Charlie menunjuk ke kerumunan yang juga berkabung berlutut di sana. Tanpa pandang bulu, dia berkata dengan acuh tak acuh. Cheng Feng, kamu anjing tua juga tidak berpikir untuk menyelinap pergi. Jujur berlututlah dengan baik, aku masih harus menyelesaikan akun denganmu perlahan. Cheng Feng mendengar ini, ketakutan, dan memohon. Tuan Wade. Tuan Wade. Ini. Di sini tidak ada hubungannya dengan saya Saya hanya datang untuk memberi hormat kepada Tuan dan Nyonya Wan, saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Charlie mengerutkan kening. Ayo, Anda menjelaskan kepada saya, Anda menyembah pasangan Wan, mengapa datang ke makam leluhur keluarga Wade saya? Aku. Cheng Feng segera tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Panik gemetar, seolah-olah langsung terkena Parkinson. Charlie menanyainya. Apa? Berani datang ke makam leluhur keluarga Wade saya dalam duka? Tidak punya nyali untuk mengakui bahwa Anda datang untuk melihat pertunjukan? Cheng Feng menangis, dengan paksa membela. Tuan Wade, kamu benar-benar salah paham, aku tidak bersungguh-sungguh. Charlie mencibir, kamu datang mengharapkan untuk melihat pertunjukan besar, tetapi panggungnya runtuh, kan? Aku bertanya padamu, sekarang menyesalinya? Ekspresi Cheng Feng lebih buruk daripada ayah yang sudah meninggal, tergagap dan berkata, Tuan Wade, aku benar-benar tidak datang untuk melihat pertunjukan. Anakku pasangan ZTNN dan Wan sangat dekat. Jadi saya datang untuk memberi penghormatan, tetapi juga karena cinta, hanya tidak menyangka akan terjadi banyak hal. Ini semua salah paham. Salah paham? Charlie dengan dingin bertanya. Saat ini, Anda masih memikirkan kata-kata yang kuat, saya pikir Anda kecerdasan kepala keluarga Su tidak tinggi. Cheng Feng akan mati, dalam hati, meratap, ini bukan masalah IQ saya, apakah saya benar-benar tidak punya alasan yang bagus Melihat ekspresinya yang tidak nyaman, Charlie menunjuk ke prajurit front di samping Cheng Feng dan berkata dengan dingin, kamu, tampar mulutnya untukku dengan keras. Bawahanmu mengikuti perintah. Setelah pria itu selesai, dia meraih kerah Cheng Feng dan menampar wajahnya beberapa kali. Cheng Feng tidak terbiasa dengan ini dan berteriak, saya adalah kepala keluarga Su. Saya adalah elit bisnis global. Bagaimana Anda bisa memperlakukan saya dengan impunitas seperti itu? Charlie mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh, kepala keluarga Su? Maaf, Anda dulu, tapi sekarang tidak. Jangan lupa subscribe channel YouTube Novel Askadina. Bab 3539. Kata-kata Charlie membuat Cheng Feng takut. Semakin dia ketakutan, semakin keras dia meraung. Atas dasar apa? Saya telah menjadi kepala keluarga Su selama bertahun-tahun, mengapa saya tidak menjadi jika Anda mengatakan saya tidak lagi? Kualifikasi apa yang harus Anda tanyakan tentang urusan keluarga Su saya? Saya adalah penguasa keluarga Su, dan saya harus menjadi orang yang memutuskan semua urusan keluarga. Charlie berkata dengan nada menghina, tentu saja saya tidak memenuhi syarat untuk ikut campur dalam urusan keluarga Su Anda. Tetapi Anda sekarang berada di Waterest, saya tidak dapat mengendalikan keluarga Su, tetapi saya dapat mengendalikan Anda. Cheng Feng berkata dengan kaku, kamu juga tidak bisa mengendalikanku. Saya bebas untuk datang dan pergi. Siapa Anda untuk mengendalikan saya? Charlie berkata dengan suara dingin, hanya karena kamu datang ke Gunung Waterest dari keluarga Wade hari ini dalam duka. Jika Anda tidak datang, saya tidak akan mempersulit Anda. Dan jika keluarga Su masih memiliki ketidakpuasan di masa depan, kami memiliki banyak peluang untuk memiliki kompetisi nyata di berbagai bidang. Tetapi kesalahanmu adalah kamu mengambil inisiatif untuk datang ke pintu sejak kamu di sini.
semuanya sudah selesai. Untuk saya. Dia berkata, dia dengan keras berteriak, dia mengarahkan jarinya ke arah Ziyu dan berkata kepadanya, Cheng Feng. Saya sekarang memberi Anda dua pilihan. Pertama, kekepalaan keluarga secara hukum diteruskan ke Ziyu. Kemudian Anda pergi ke Maladewa untuk menemukan pulau untuk pensiun. Ketika Anda mati, Anda dimasukkan ke dalam peti mati dan dibawa kembali. Berbicara tentang ini, suara Charlie tiba-tiba mengangkat beberapa poin. Mencibir. Pilihan kedua adalah saya segera mengirim Anda dan putra sulung Anda ZYNN bersama ke Suriah. Tapi saya harus mengingatkan Anda bahwa kualitas hidup di tempat itu dan Maladewa tidak sebanding, dan Anda dapat yakin dengan kontak saya di sana. Begitu kamu pergi ke sana, tidak mungkin untuk hidup kembali. Bahkan jika kamu mati, tidak mungkin untuk mendapatkan tubuhmu kembali. Seolah-olah Anda tidak akan pernah kembali. Hati Cheng Feng tergagap, tanpa sadar berkata, Kamu menculik. Apakah Anda tahu bahwa saya adalah nama besar di dunia orang-orang elit? Kamu berani menculikku? Charlie tertawa, saya tidak peduli untuk menculik Anda, orang tua yang jahat. Setelah mengatakan itu, dia memandang Joseph dan berbicara, kembalilah dan atur seseorang untuk mengirimnya ke tempat Hamid, dan saya juga akan menyapa pasukan pemerintah pada waktu itu, sehingga mereka dapat membebaskan orang-orang yang ditangkap dari bencana alam. Depan. Joseph segera berkata dengan hormat, bawahanku mengikuti perintah. Charlie kemudian menatap Cheng Feng dan berbicara, seperti yang kamu lihat, aku, Charlie, selalu taat hukum, bagaimana aku bisa menculik orang tua jahat sepertimu? Tetapi jika Front Cataclysmic menyerang, maka Anda harus berjuang sendiri. Aku. Cheng Feng takut dan gemetar sekaligus, dan berkata begitu saja, Charlie. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu tidak seterang dan seterbuka ayahmu Changing saat itu. Jika ayahmu ada di sini hari ini, dia pasti tidak akan mempersulit orang tua sepertiku. Charlie berkata dengan suara tegas dengan ekspresi dingin, ayahku terlalu terbuka dan jujur saat itu. Itu sebabnya dia menjadi sasaran sampahmu. Setelah mengatakan itu, Charlie berkata dengan sedikit tidak sabar, karena kamu memiliki begitu banyak omong kosong, maka aku akan berasumsi bahwa kamu memilih yang kedua. Kemudian, dia berkata kepada beberapa tentara Front Cataclysmic, beberapa dari Anda memberikannya kepada saya. Diikat, tunggu sampai Suriah, serahkan dia kepada Hamid, katakan pada Hamid juga jangan lepaskan dia. Bawa dia langsung ke puncak gunung untuk mendirikan pilar, telanjangi dia, dan letakkan dia di puncak. Dia akan makan, minum, tidur, dan melakukan semua hal di sana. Jangan lupa subscribe channel YouTube Novel Askadina. Bab 3540. Beberapa prajurit dari Front Cataclysmic segera berkata dengan hormat, bawahanmu mengikuti perintah. Ketika Cheng Feng mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil dan berkata, saya tidak akan pergi ke Suriah. Aku tidak akan pergi. Charlie berkata dengan tidak sabar, tutup dia dulu, lalu ikat dia ke pilar batu biok putih di pagoda. Besok, kirim dia pergi bersama ZYNN. Ketika ZYNN mendengar ini, dia ketakutan dan buru-buru berkata, Ayah, Anda tidak bisa pergi ke Suriah, tempat itu adalah sarang gunung yang malang, dan setiap hari ada pertempuran terus-menerus, itu 10,000 kali lebih menyakitkan daripada penjara. Bagi ZYNN, dia tidak ingin kembali untuk yang kesekian kalinya. Namun, dia juga tahu di dalam hatinya bahwa bahkan jika dia memohon pada Charlie tidak bisa berubah pikiran. Satu-satunya cara untuk menyelamatkannya dari kembali ke Suriah adalah dengan bergegas dan membiarkan putrinya Ziyu menjadi kepala keluarga Su. Karena Charlie pernah berkata jika Ziyu bisa menjadi kepala keluarga, ZYNN bisa kembali. Baru saja, ketika dia mendengar bahwa Charlie ingin lelaki tua itu minggir, kemungkinan pertama yang muncul di benaknya, dan satu-satunya, adalah bahwa Charlie ingin putrinya Ziyu duduk sebagai kepala keluarga Su. Tetapi ketika dia merasa bahwa waktunya akan tiba, dia tidak menyangka bahwa lelaki tua itu akan berani melanggar keinginan Charlie. Cheng Feng juga dalam kekacauan saat ini. Dia sebelumnya berpikir bahwa dia setidaknya kepala keluarga domestik teratas, kata-kata Charlie bukan apa-apa dan dia tidak bisa membawanya ke luar negeri. Atau jika ini menyebar, keluarga Wade pasti akan menjadi sasaran. Namun, Charlie bukan orang bodoh, dia sendiri tentu tidak bisa secara terbuka menculik Cheng Feng. Jadi biarkan saja Cataclysmic Front mengambil tindakan. Ini adalah semacam organisasi tentara bayaran yang bahkan berani berperang dalam perang saudara di negara lain, apalagi Cheng Feng belaka. Jadi, saat ini, hati Cheng Feng sudah sangat panik. ZYNN takut Cheng Feng akan mengganggu Charlie dan berakhir di perahu kayu. Jadi dia berteriak keras,
Ayah, Anda tidak boleh berpikir bahwa Charlie bercanda dengan Anda. Saya telah dikirim ke Surya olehnya untuk waktu yang lama. Lihat aku sekarang, aku sangat kurus. Dan dia tidak hanya menculikku, tapi Shoude juga ditahan di kandang anjing selama beberapa bulan, dan belum sempat dibebaskan. Jika Anda tidak menyerah, Charlie pasti akan mengirim Anda ke Suriah. Di tubuh Anda sekarang, jika benar-benar dikirim ke Suriah, bisa hidup selama 1,5 tahun adalah dupa yang tinggi. Cheng Feng mendengarkan ini, hanya untuk merasakan hatinya bergetar. Baru pada saat itulah dia akhirnya mengerti bahwa Charlie mampu menaklukkan bahkan Cataclysmic Front dan berani menculik bahkan kedua putranya sendiri. Jadi dia tidak bisa hanya menakutinya. Jika benar-benar dikirim ke Suriah, maka benar-benar memiliki kemampuan yang hebat juga tidak dapat melarikan diri kembali. Kemampuan Hamid yang dia dengar, dan bahkan Cataclysmic Front tidak dapat menyerangnya. Jika dia benar-benar dikirim ke sana, dengan kemampuan keluarga Su untuk melindungi halaman, tidak mungkin untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau begitu, satu-satunya hal yang menunggunya adalah kematian. Pada saat ini, beberapa prajurit dari front bencana alam itu telah mencengkeram lengannya, dan salah satu dari mereka mengambil handuk yang dia tidak tahu untuk apa, dan langsung mencoba memasukkannya ke dalam mulutnya. Pada saat ini, wajah Cheng Feng pucat karena ketakutan, matanya terbuka lebar, dan dia berkata dengan putus asa, "Jangan ikat aku. Saya memilih yang pertama. Aku akan memilih yang pertama." Setelah mengatakan itu, dia menatap Charlie dan tersedak. "Tuan Wade, saya bersedia menyerahkan kepemimpinan keluarga kepada Xiu, jadi tolong beri saya kesempatan. Saya akan menandatangani semua dokumen dan pindah ke Maladewa." Dan Maladewa. Charlie berkata dengan suara dingin, "Dulu saya membiarkan Anda memilih, Anda tidak memilih, dan sekarang kondisinya telah berubah. Maladewa bukan pilihan lagi, jadi jangan pikirkan itu. Ada negara di Afrika bernama Madagaskar. Apakah Anda ingin tahu sebelumnya?"